Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di IHMPT di hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020. Sebelum memulai ibadah, kakak mau pastikan adik-adik sudah berada di tempat yang nyaman dan beribadahlah sesuai dengan etika beribadah. Sebelum itu, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik, mari kita melandasi ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa, sehingga sampai saat ini kami masih bisa dapat menerima berkat hanya daripadamu. Ya Bapa, pada saat ini kami akan beribadah walaupun secara online. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur yang akan dipimpin oleh KIP. Terima kasih Kak Tasya. Nah, sekarang adik-adik, KIP mau ajak kalian untuk mengambil Alkitab, lalu membukanya dari kitab Mazmur 50. Kita akan membacanya ayatnya yang pertama sampai ke-6. KIP akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul Ibadah yang Sejati. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan Mazmur untuk ibadah hari Minggu ini. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta, baitnya yang pertama. Keagungannya mengatasi semua.
Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu menjalankan protokol-protokol yang ada ya, karena kan kita masih di dalam masa pandemi COVID ini nih. Nah, adik-adik yang ada di rumah bisa persiapkan Alkitabnya, lalu adik-adik juga bisa berada di tempat yang baik, mungkin dalam posisi yang sempurna juga, agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga Bapa untuk hari-hari yang boleh kami lalui dengan baik sampai dengan hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau mau memberikan hikmat-Mu kepada kami, Engkau mau fokuskan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau mau berkati, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, boleh kita buka Alkitabnya. Adik-adik yang ada di rumah, pasti pegang Alkitab dong kan, karena lagi ada di rumah, jadi punya Alkitab pastinya. Ayo, kita buka Alkitabnya. Pembacaan firman kita minggu ini terambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya. Hosea pasal 6, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kakak akan bacakan buat adik-adik. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, sebelum kakak masuk ke dalam inti yang kita baca tadi, mungkin kakak mau jelasin dulu background-nya tentang Hosea, Nabi Hosea. Siapa sih Nabi Hosea ini? Jadi Hosea ini adalah seorang nabi, dan arti dari nama Hosea itu sendiri sih artinya adalah keselamatan, atau Tuhan adalah keselamatan. Nah, jadi Hosea ini menikah dengan seorang perempuan bernama Gomer, dan dari seorang perempuan itu dia mempunyai 3 orang anak. Kalau adik-adik bisa baca di pasal yang pertama, nama anak-anaknya itu ada, kita buka yang pertama, itu ada Yizreel, lalu ada Lo-ruhama dan Lo-ami. Dan si Lo-ruhama dan Lo-ami ini mempunyai arti masing-masing. Lo-ruhama itu artinya Tuhan tidak akan menyayangi lagi kaum Israel. Sedangkan Lo-ami artinya kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Itu artinya. Kenapa sih Tuhan menamai mereka seperti itu ya? Jadi pernikahan Hosea ini dengan Gomer diumpamakan seperti hubungan Tuhan Allah dengan Israel gitu. Jadi Gomer ini berkhianat kepada Hosea, sama seperti bangsa Israel berkhianat kepada Hosea. Itu. Jadi kenapa Tuhan menamakan anak-anaknya Hosea seperti itu tadi gitu. Dan kitab Hosea ini sendiri adalah kumpulan 25 tahun perjalanan khotbahnya Hosea gitu. Tapi dalam bentuk puisi. Jadi kalau adik-adik yang tadi kita baca nih, kalau adik-adik telah lebih dalam lagi, dia seperti kata-kata puisi. Jadi dia nggak menekankan langsung siapa atau apa, tapi lebih kayak puisi gitu. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah merekam dan yang akan menyembuhkan kita. Jadi bentuknya seperti puisi. Itu kitab Hosea gitu. Dan balik lagi ke yang tadi, hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel sama seperti hubungan dengan Hosea dan Gomer serta anak-anaknya. Jadi mereka berkhianat, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu berkhianat. Mereka mengkhianati Tuhan. Kenapa mereka mengkhianati Tuhan ya? Pada waktu itu, jadi bangsa Israel itu mereka sifatnya tuh nomaden, mereka suka berpindah-pindah, dan mereka butuh kayak keamanan kali ya, bentuknya kayak mereka butuh kesuburan untuk mungkin untuk dalam kehidupan mereka sehari-harinya gitu. Jadi dengan tidak mengandalkan Tuhan, tapi lebih mereka mengandalkan dewa berhala. Contohnya seperti dewa Baal.
Jadi dewa Baal itu adalah dewa kesuburannya bangsa Kanaan waktu itu. Gitu. Nah, jadi bangsa Israel pada waktu itu lebih memilih untuk menyembah dewa Baal daripada menyembah Tuhan Allah gitu. Nah, itulah kenapa Tuhan mengutus Hosea untuk memberitahu bangsa Israel kalau pada akhirnya Tuhanlah yang membawa kebaikan, bukan si dewa Baal itu, bukan dewa-dewa berhala lainnya gitu, tapi Tuhan gitu. Nah, itu adalah latar belakang si Hosea dari kitab Hosea yang tadi kita baca ya. Nah, sebenarnya apa yang mau disampaikan dari bacaan kita barusan? Ada dua hal penting yang tadi mau disampaikan, sebenarnya tentang hukuman dan pemulihan. Kenapa hukuman yang tadi kita baca? Balik lagi, dia menerkam, dia yang menyembuhkan, dia yang memukul tapi dia yang membalut gitu. Nah, Tuhan tuh sedih sebenarnya. Jadi dia menghukum kita tuh bukan karena dia jahat ya. Tuhan tuh nggak jahat, Tuhan itu selalu baik, Tuhan baik adanya gitu. Tapi dia menghukum kita bukan karena dia jahat, dia menghukum bangsa Israel bukan karena dia jahat, tapi karena dia mengasihi bangsa Israel gitu. Karena sifat kesedihannya dia, kemarahannya dia kepada bangsa yang dia cintai, kenapa mereka malah menyembah dewa berhala, bukan menyembah dia. Makanya Tuhan menghukum bangsa Israel. Tapi Tuhan juga mau memulihkan bangsa itu gitu. Makanya itu dia mengirim Hosea agar mengingatkan bangsa Israel agar kembali mendekat dan mengenal Allah lebih dalam lagi gitu. Dan pastinya Tuhan tidak akan terus-menerus menghukum bangsa Israel, sama seperti juga Tuhan tidak akan terus-menerus menghukum kita gitu. Dia pada akhirnya dia akan memulihkan kita, dia akan mengasihi kita gitu. Kalau adik-adik mungkin sering ya lihat kalau lagi jalan-jalan ke mall, di toko-toko perhiasan tuh ada emas, anting emas, kalung emas, atau ya perhiasan emas lah, bentuknya indah-indah. Sebelum mereka barang-barang itu menjadi seperti itu, mereka tuh dilebur. Jadi sudah keras, dilebur lagi, dibakar lagi, dibakar lagi, dan terus-menerus sampai mereka mencapai ke titik kesempurnaannya mereka, dan hasilnya indah gitu dilihat. Sama dalam kehidupan kita gitu. Kita akan terus-menerus dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan seperti itu gitu. Paling simpel deh di kehidupan adik-adik, kehidupan kakak juga, misalnya pagi-pagi baru bangun, ya paling simpel megang handphone lah, ya kan, paling simpel lah, udah pasti megang handphone. Kita nggak mengutamakan Tuhan gitu, kita nggak mengasihi Dia gitu, kita lebih mengasihi handphone kita gitu. Sekarang dirubah kebiasaannya, bangun pagi-pagi kita mau berdoa, mau ucap syukur sama Tuhan, baru kita buka handphone, ya nggak apa-apa, buka handphonenya juga nggak harus amat buka Alkitab gitu, ya buka IG nggak apa, tapi kan at least kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah mengucap syukur sama Tuhan, kita sudah dibangunkan pagi hari. Itu yang simple. Ada mungkin lebih ekstrimnya adik-adik di sekolah nih, ada teman, ayolah cabutlah, ngapain ke sekolah? Ngapain di sekolah sih? Nanti aja belajar ya, orang tinggal ujian. Ada yang kayak gitu, pasti kita adik-adik ngalamin, kakak dulu juga ngalamin kok di masa-masa SMP, SMA tuh ngalamin gitu. Tapi kalau kita tadi coba-coba kayak gitu pasti dihadapin, tapi kalau kita kenal dekat sama Tuhan, Tuhan akan ingetin itu. Pasti Tuhan akan ingetin kita gitu. Gak akan kita dibiarkan untuk melakukan hal-hal yang jauh seperti itu gitu. Sama kayak bangsa Israel tadi. Kenapa pada akhirnya Tuhan mengasihi bangsa Israel? Dia mengirimkan Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel. Gitu. Dan pemulihan, jadi yang tadi kakak bilang, pertama adalah hukuman dan pemulihan. Jadi setelah Tuhan menghukum kita, dia juga memulihkan kita. Memulihkan bangsa Israel, memulihkan kita juga. Dan pemulihan itu terjadi kepada siapa? Hanya kepada orang-orang yang mau mengenal dekat sama Tuhan. Gitu. Orang yang mau mengenal dekat Tuhan, orang yang percaya Tuhan lebih. Gitu. Dan gimana caranya kita mengenal Tuhan lebih jauh lagi? Caranya gimana? Ya, ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah juga, ada yang bilang ya biasa aja sih. Caranya gimana? Ya baca Alkitab. Semuanya kita mau tahu sifat Tuhan kita seperti apa, Tuhan kita tuh Tuhan yang apa, yang bagaimana, ada di Alkitab semuanya. Gitu. Semuanya bisa dibaca di sini. Adik-adik, mungkin susah kali ya kalau kita mau terus-menerus membaca Alkitab gitu. Pasti kakak juga nggak bilang gampang. Tapi ya itu, kita harus mau berkomitmen. Intinya komitmen. Kita harus mau berkomitmen. Untuk apa? Untuk kita mengenal lebih Tuhan lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui apa? Melalui pembacaan Alkitab setiap hari. Jadi kita lebih tahu, jadi kita lebih diingatkan setiap kita mau melakukan sesuatu yang aneh lah, yang
tidak dalam koridor kata baik itu, ya Tuhan ingatkan, bukan seperti itu yang aku mau. Nah, itu kita selalu diingatkan kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Gitu. Karena yang tadi kakak bilang, pada akhirnya pemulihan terjadi hanya kepada orang-orang yang mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Gitu. Nah, mungkin banyak kali, kak susah kak baca Alkitab tiap hari. Nah, kemarin waktu kakak persiapan nih, sempat sharing-sharing, ada Kak Danu atau KIP gitu yang sempat ngomong gitu. Jadi ada di Jepang, orang Jepang tuh punya kebiasaan. Satu kebiasaan namanya Kaizen, kalau adik-adik tahu mungkin pernah dengar kali ya. Jadi orang Jepang itu akan melakukan kebiasaan itu, caranya gimana? Mereka akan melakukan suatu hal secara terus-menerus setiap harinya di waktu yang sama gitu. Jadi kalau adik-adik mungkin bisa contoh, aku mau baca Alkitab ini setiap hari jam 5 pagi mungkin susah kali ya saat teduh ya, bangun aja jam berapa, malamnya habis main misalnya atau belajar gitu. Mungkin jam 7 atau jam 6 gitu. Jam 6 aku mau baca 2 ayat setiap harinya rutin. Bisa diterapkan gitu. Ada jatuh bangun pasti ada, tapi komitmen dengan membaca firman seperti itu, kita akan mengenal Tuhan Allah kita lagi, lebih dekat lagi gitu. Nah, mungkin kalau adik-adik mau contoh yang lebih real, ya bisa dari orang tua kita, lingkungan terdekat kita, dari orang tua atau dari opa oma kita. Adik-adik kalau lihat opa oma kita nih, dulu waktu kita belum ada ibadah di gereja, belum ada ibadah live streaming, opa oma tuh selalu datang ibadah subuh setiap Sabtu jam 5 pagi. Dan mereka tuh selalu rutin baca Alkitab tiap pagi. Kenapa? Karena mereka mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mereka aja opa oma yang umurnya sudah lanjut usia masih mau mengenal Tuhan loh. Seumur hidup mereka, apalagi kita gitu. Ya kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Dengan baca Alkitab. Nah, kita bisa contoh oma opa kita. Nah, berkaitan dengan itu juga kakak mau mengucapin selamat ulang tahun juga untuk Pelkat PKLU yang ke-10. Semoga oma opa kita makin jaya dan bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi yang lebih muda. Nah, demikian pembacaan firman kita memberitaan firman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari bernyanyi dari Gita Bakti 69, baitnya yang pertama, kumulai dari diri sendiri. Untuk melakukan
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, dan negara Indonesia Bapa. Engkau mau berkati ya Bapa pemerintahan bangsa Indonesia dari tingkat yang paling tinggi yaitu Presiden kami, wakilnya beserta jajaran menterinya sampai tingkat daerah ya Bapa. Engkau mau berkati mereka, biarlah keputusan dan kebijakan yang mereka ambil bisa menjadi sesuatu hal yang baik untuk rakyatnya ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi pandemi atau virus COVID-19 ya Bapa, yang saat ini kami juga masih dalam masa pembatasan ya Bapa dalam kegiatan kami sehari-hari. Engkau mau berkati kami ya Bapa yang ada di negara ini, biarlah Engkau mau pulihkan orang-orang yang sudah terkena virus itu dan Engkau mau jaga dan kuatkan orang yang masih dalam keadaan sehat ya Bapa. Ya Bapa, saat ini juga kami mau berdoa Bapa, kejadian yang masih terjadi sampai dengan saat ini ya Bapa, yaitu kerusuhan untuk demo mengenai RUU yang baru saja disahkan oleh DPR kami ya Bapa. Ya Bapa, Engkau mau berkati, Engkau mau cerahkan pikiran untuk DPR, baik DPR, pemerintahan kami juga, Presiden dan Wakil dan beserta menterinya Bapa, biarlah keputusan yang mereka ambil juga Bapa dalam mengenai RUU ini bisa menjadi kebaikan juga untuk bagi para buruh, pekerja, dan yang lainnya Bapa. Engkau juga memberikan kedamaian bagi para pendemo yang ada di luar sana Bapa. Engkau berikan kedamaian dalam hati mereka agar demo yang terjadi atau kericuan yang terjadi tidak menjadi lebih besar lagi ya Bapa. Biarlah pada akhirnya baik para pendemo, buruh, pekerja, dan pemerintah juga Bapa menemui kata sepakat agar situasi dan kondisi yang terjadi di negara kami menjadi kondusif ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di GPIB Pelita ya Bapak. Engkau mau berkati untuk KMJ kami, Ibu Ellen beserta PHMJ yang ada ya Bapak. Biarlah mereka bisa memimpin ibadah, memimpin gereja kami ya Bapak dengan baik, dan biarlah keputusan yang mereka ambil juga Bapak bisa menjadi yang terbaik untuk jemaat yang ada di GPIB Pelita ini ya Bapak. Engkau juga memberkati pelayanan gereja kami ya Bapak. Biarlah apa yang sudah gereja kami lakukan bisa menjadi berkat buat tidak hanya bagi jemaat yang ada di GPIB Pelita, tapi juga bisa menjadi berkat untuk orang yang ada di luar sana ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk saat ini untuk orang-orang yang terbaring lemah di luar sana ya Bapak, yang baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Biarlah Engkau mau pulihkan mereka, Engkau mau kuatkan mereka, Engkau mau sembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami ya Bapak. Engkau juga mau berkati, sertai juga pimpin janda duda yang ada juga ya Bapak. Engkau mau cukupkan kebutuhan mereka, Engkau mau sertai kehidupan mereka, Engkau mau selalu pimpin kehidupan mereka agar mereka selalu bisa menjalani kehidupan mereka dengan sukacita ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk adik-adik teruna PT, adik-adik teruna yang ada di rumah ya Bapak, yang saat ini mungkin masih belajar dari rumah dan mengalami kendala yang sangat berbeda ketika mereka belajar di dalam sekolah secara langsung ya Bapak. Kau mau sertai mereka selalu dalam kegiatan belajar mereka ya Bapak di rumah, agar mereka bisa belajar dengan baik dan mereka bisa mengerti ilmu-ilmu yang disampaikan dari guru-guru mereka baik secara online atau maupun secara tidak langsung ya Bapak. Mereka bisa mengerti pelajaran-pelajaran tersebut dan bisa menjadi bekal untuk mereka di masa depan mereka ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kami ya Bapak. Engkau mau sempurnakan doa yang kami panjatkan ini hanya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapak. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini tentunya adik-adik bisa titipkan ke orang tua atau ke wali yang nantinya akan diteruskan ke gereja. Perlu diingat juga bahwa persembahan ini bukan hanya berupa uang, tetapi juga keseluruhan hidup kita. Karena persembahan ini dilakukan secara online, maka kita tidak akan bernyanyi dan langsung akan mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang adik-adik berikan. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan Yesus, kami dapat mengumpulkan persembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, persembahan yang boleh kami berikan ini berguna bagi gereja dan pelayanan Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan itu semua hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mau memberikan hikmat bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan Yesus. Kiranya dari persembahan ini nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelkat PKLU yang ke-10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap oma dan opa dalam setiap kehidupan dan pelayanan oma opa sekalian. Biar kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Selamat hari Minggu. Halo, aku mau mengucapkan selamat HUT untuk PKLU yang ke-10. Semoga pelayanan PKLU semakin dikuatkan oleh Tuhan dan semakin bermanfaat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Opa dan Oma yang Tuhan Yesus kasihi dan kami sayangi, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun PKLU GPIB ke-10. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu PKLU, tetap semangat melayani Tuhan. Dirgahayu yang ke-10 Pelkat PKLU GPIB, kiranya tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adikku anggota Pelkat PT yang terkasih dalam Tuhan Yesus, juga rekan kakak-kakak pembina Pelkat PT. Kesempatan ini kakak memberikan kesan tentang pelayanan kakak dari awal hingga saat ini. Kakak mulai melayani tahun 88 hingga saat ini sudah berarti 32 tahun. Waktu itu usia kakak 38 tahun. Baru terpanggil berkat dorongan bimbingan senior-senior kakak di gereja yang menyadarkan kakak perlunya melayani Tuhan. Karena Tuhan juga sangat baik kepada kakak. Inilah bentuk syukur kakak atas kasih setia Tuhan terhadap kakak yang tidak berkesudahan. Itu yang mendasari kakak, sehingga kakak ada sukacita dalam melayani, tidak ada rasa letih dalam melayani. Selanjutnya, izinkan kakak juga berpesan untuk adik-adik Pelkat PT yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini adalah era digital, era kalian, terutama kalian, dan juga era kita semua. Dan yang terpenting kalian adalah generasi milenial yang murni 100%. Karena kalian lahir di tahun 2000-an. Jadi di pundak kalian ada tanggung jawab untuk masa depan kalian sendiri dan gereja dan bahkan bangsa. Ya, di situ ada perangkat-perangkat modern yang canggih, yang tentunya kalian tiap hari pakai. Di situ ada hal-hal yang terbaik sampai yang terburuk.
gunakanlah dengan baik dan bijaksana, mintalah nasihat orang tua, kakak-kakak pembina Pelkat PT, dan terutama mintalah petunjuk dari Tuhan, sehingga tidak salah jalan, tidak salah memilih dan memilah. Juga kalian, karena kalian adalah anak-anak Tuhan dari generasi milenial, yang saat ini juga kita mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dalam masa pandemi virus corona. Percayalah bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan menghentikan pandemi ini yang telah melanda seluruh dunia, termasuk orang tua kalian yang mengalami kesulitan ekonomi. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga izinkan kakak menyampaikan bahwa setelah 32 tahun kakak melayani, kakak tetap sukacita karena menghadapi kalian yang senantiasa sukacita dan bergembira. Dan ada pesan kakak untuk sesama rekan-rekan pembina PT. Juga kakak sungguh berbahagia dan angkat topi untuk kakak-kakak pembina PT yang sebagian besar berusia 25 tahunan sudah terpanggil untuk melayani Tuhan di Pelkat PT ini. Kakak salut untuk itu. Jadi di usia kalian masih muda ini, kakak berharap lengkapilah diri kalian dengan pengetahuan bidang psikologi dan pedagogi. Karena pada hakikatnya pelayanan kita ini adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dan di situ kita sebagai guru bagi adik-adik kita. Jangan segan ataupun ogah bertanya dan meminta menimba pengalaman dari yang lebih senior, dari teman-teman, dari rekan-rekan. Dan memang pemuda harus penuh semangat dan serba cepat. Namun jangan sampai terlalu cepat larinya, sehingga kebablasan dan mengalami banyak kendala, hambatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Bagi kakak-kakak pembina yang dalam waktu berapa tahun ke depan akan memasuki usia lansia, kakak berpesan jagalah kesehatan, pola hidup dan pola makan yang seimbang, sehingga melayani Tuhan, sehingga dapat melayani Tuhan dengan baik. Yang intinya juga Tuhan berfirman dalam Yoel 2 ayat 28 bahwa umur bukan hambatan untuk melayani. Umur tidak membatasi Tuhan memakai diri kita sebagai pelayannya. Itu inti Yoel 2 ayat 28. Dan dalam kesempatan ini juga, di era digital ini pasti banyak hambatan, tantangan, halangan yang semakin berat. Tapi kakak percaya, rekan-rekan pembina termasuk jajaran pengurus baru Pelkat PT di bawah Ketua Kak Ane, yang sebagian besar adalah generasi milenial, pasti sanggup menemukan inovasi-inovasi baru dan terobosan-terobosan yang hebat untuk menjawab tantangan yang ada, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan secara populer dan sesuai selera adik-adik PT masa kini. Selera dalam tanda kutip ya. Dan terakhir, kakak menyampaikan selamat ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU, di mana kakak adalah anggotanya. Dan selain itu kakak menyampaikan Dirgahayu Pelkat PKLU yang ke-10 kepada rekan-rekanku sesama lansia, khususnya kepada pengurus Pelkat PT. Dan juga kakak ucapkan terakhir, terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 103, baitnya yang pertama, Tuhan Yesus Sahabatku.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih juga untuk orang tua dan para pengasuh di Pavan Destur yang telah mendampingi dan memfasilitasi adik-adik dalam mengikuti ibadah. Kakak mau mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, sampai bertemu lagi di IHMPT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.